Oke, jadi teman-teman mungkin sebagian udah tahu bahwa Bimbel Cahaya sekarang udah punya channel YouTube. Channel YouTube-nya namanya Bimbel Cahaya DIY. Nah, buat teman-teman yang kemarin daftar belajar bersama, itu kan sebagian besar, bahkan semuanya Mbak minta buat subscribe channel dulu ya. Soalnya nanti biar recordnya juga gampang diaksesnya. Karena kayaknya lebih gampang akses record lewat YouTube daripada Google Drive. Nah, habis itu hari ini sesuai dengan vote yang kalian lakukan di grup, kita bakalan belajar kesebangunan dan listrik dinamis. Listrik dinamis udah dibahas di pertemuan terakhir yang sama Mbak Jihu tapi ya, yang bukan bukan sama Mbak Sari. Dan sekarang kita bakalan bahasin lagi listrik dinamis bagian. Nah, terus habis itu besok Senin ini kan teman-teman yang dari Sleman ada itu ya, ada PPAD. Terus yang sebagian lainnya bakalan melaksanakan PAS. Selamat menjalankan PAS ya teman-teman. Oh ya, terus kemarin juga terima kasih sudah ngucapin selamat Hari Guru buat Mbak dan kami semua. Oke, jadi di sini Mbak bakalan share screen ya teman-teman. Ya, jadi nanti seperti biasa, ini apa namanya rekamannya nanti bakalan Mbak taruh di Google Drive. Tapi di Google Drive itu nanti terdiri dari link YouTube. Habis itu folder yang kita bahas, file yang kita bahas termasuk coret-coretannya ya. Biar kalau di YouTube kan nggak bisa ngupload file ya, jadi tetap ditaruh di Google Drive biar ngaksesnya juga gampang. Terus habis itu nanti tapi nontonnya di YouTube aja. Ini Mbak lagi di kampus loh, Dek. Minggu-minggu nggak ada orang di kampusku. Gak apa-apa lah. Baju ada acara soalnya. Jadi ini melipir sebentar buat ngisi belajar gratis. Di sini ada kesebangunan ya teman-teman. Kesebangunan itu kalau kata temanku yang sesama guru les itu, kesebangunan itu masuknya di pelajaran semester 2 kelas 9 semester 2. Tapi saya ingatku dia tuh di semester 1 tuh udah diajarin, tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin kemarin juga Mbak udah tanya ke sebagian muridnya Mbak, kamu PAS-nya sampai mana matematikanya? Nah, ada yang bilang sampai transformasi geometri, ada yang bilang sampai kesebangunan. Nah, tiap guru kan beda. Tapi kita belajar aja ya kesebangunan. Lebih cepat, lebih baik. Kesebangunan, kalau misalnya di ASPD, itu nanti bakalan ada, sebentar, ini Mbak kasih. Sebentar ya. Kesebangunan kalau misalnya di soal ASPD itu lumayan banget deh. Dia ada 2 sampai 3 soal. Dan dia itu termasuk soal yang gampang karena apa? Ya karena gampang. Kesebangunan. Bentar. Kamu nggak kelihatan layarku pasti. Stop share dulu. Share screen. Sudah. Oke, kalian udah ngelihat 2 layar ya, Dek ya. Yang di sebelah kiri ini bakalan buat papan tulisnya. Kesebangunan. Kesebangunan ini kalau misalnya di ASPD itu ada 3 soal, 2 sampai 3 soal. Terus habis itu nanti ada dibedakan menjadi kesebangunan pada bangun datar. Kesebangunan, kenapa kok tulisannya jelek banget ya? Sebentar. Kesebangunan, sumpah ini jelek banget ya, Dek. Nih, ada bangun datar. Habis itu kesebangunan pada segitiga. Nah, kesebangunan itu sebenarnya itu gampang banget. Gampang karena dia itu prinsipnya itu sederhana. Yang namanya, jadi kan di sini kita nggak cuma belajar kesebangunan ya, ada juga kekongruenan. Kongruen. Kekongruenan. Kita bakalan belajar 2 konsep ini, sebangun sama kongruen, tapi kita bakalan mulai dari yang mana ya dulu ya? Kongruen dulu deh enaknya. Aduh, siapa sih ngechat aku? Hmm, sebentar. Kalau misalnya yang namanya bangun kongruen, dia itu berarti sama. Eh,
dia tuh bakalan misalnya gini ya, kamu punya papan tulis nih, dua papan tulis di kelas kayak gini. Mbak ngomong papan tulis karena di depanku ada papan tulis. Nah, papan tulis ini disebut kongruen jika keduanya itu sama. Kenapa? Bagaimana dia tuh disebut sama? Yang pertama tuh syaratnya adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Sesuaian sama besar. Habis itu ada lagi sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini adalah syarat dari dua benda kongruen. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini syarat dua benda kongruen. Terus habis itu ada lagi yang kesebangunan itu, misalnya nih ada sebuah persegi panjang kecil sama persegi panjang besar. Nah, yang persegi panjang kecil ini dia punya sisi kayak gini. Di sini misalnya 4, di sini 2. Habis itu yang besar itu di sini 8, di sini 4. Kalau teman-teman lihat, dia ini kan ini ya dari 4 ke 2 ini sama-sama dikali 2 gitu deh. Kalau dari 2 ke 4 itu sama-sama dikali 2. Jadi ini adalah dua bangun yang disebut sebangun. Kalau syarat dua benda sebangun, yang pertama itu dia sudut yang bersesuaian itu sama besar. Habis itu sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sisi yang sama. Memiliki. Ya ampun, ini tuh penku sumpah lemot banget deh. Sumpah aku mau memisalkan dulu. Kenapa ya? Laptopku nggak pernah istirahat kayaknya. Jadinya dia marah. Hmm, kayaknya bukan bukan salah pennya deh. Salah itunya, salah browsernya. Sebentar ya, aku closein dulu ininya. Ya kayaknya keberatan deh. Cet, cet, cet. Oke. Jadi di sini teman-teman ada contoh soal kesebangunan, ada lukisan bunga ya. Kalau kalau perlu perlu diingat bahwa kalau misalnya kita ngerjain kesebangunan itu, kita menentukan sisi-sisi yang bersesuaian itu bukan berasal dari lokasinya, tapi dari sudutnya. Nah, di sini nih Dek, ini Mbak agak suka pakai pakai apa namanya? Pakai apa namanya nih? Pakai browser ini, jadi Mbak bakalan pindah pembahasannya ke sini. Jadi biar enak. Sebentar ya, aku stop share dulu. Habis itu aku share ulang. Terus aku pakai ini dan ini. Oke, sekarang teman-teman lihat layar yang seperti ini ya. Kalau di sini dia lebih cepat, mana lebih cepat nih. Jadi gini deh, di sini ada lukisan PQRS. Tipe soal seperti ini tuh sering banget masuk di ASPD. Wes bukan bukan sering lagi, tapi pasti masuk ASPD. Jadi di sini ada dua benda ya. Ada eh, benda, ada ini apa namanya ya? Udah, barusan bateraiku mati ya Allah. Kenapa sih? Banyak banget kendala. Enggak sih, bukan banyak kendala, tapi aku udah lama nggak ngajar online, jadinya aku lupa caranya. Jadi di sini tuh ada bunga, bukan bunga, ada lukisan, lukisannya yang ini yang di dalam. Habis itu di luarnya ada figura. Maaf ya, ada ini Mbak bikin ngeblur karena dia itu adalah hasil screenshotan, jadinya dia sedikit ngeblur. Jadi di sini ada PQRS, habis itu di sini ada ABCD. Nah, kalau di sini tulisannya kayak gini,
Ini mah udah pasti dia tuh sebangun. Kenapa Mbak kok bisa sebangun ya? Biasanya soalnya kayak gini soalnya. Selain itu ini sudutnya juga yang bersesuaian itu sama besar. Kalau di persegi panjang itu kan sudutnya kan pasti 90 derajat. Dulu waktu Mbak Jiwo masih muda, Mbak tuh nganggap ini ya wes auto 4 cm gitu ya. Kan teman-temannya kan 4 cm tuh Dek. Padahal enggak, ini harus dicari dulu kayak gitu. Jarak space yang di bawah ini harus dicari dulu. Kemudian itu Mbak bacakan dulu deh soalnya. Lukisan bunga PQRS ditempel pada sebuah karton ABCD. Diketahui karton dan lukisan itu sebangun. Diberikan pernyataan sebagai berikut. Nah, jadi di sini biar memudahkan analisis, ini Mbak bakalan kasih dulu angkanya ya. Di sini AB itu kan panjangnya 40 cm. Dari sini ke sini itu 4 cm. Kemudian dari sini ke sini itu 4 cm, ini juga 4 cm. Nah, berarti kalau misalnya kita hitung PQ ini kan berarti sisanya. Lah, kok bisa sisanya, Mbak? Ini deh, perhatikan ya. Ini yang warna putih ini kan berarti kan eh, kalau Mbak tarik dari sini sampai sini, berarti kan dia panjangnya sama kayak dari sini sampai sini. Paling nggak kelihatan kamu ya. Tak kasih warna merah aja. Dari sini ke sini. Nah, itu kan 40. Dia tuh sama kayak di sini. Nah, berarti yang putih ini adalah sisanya. Berarti cara mencari yang putih. Yang putih ini adalah PQ. Boleh juga teman-teman pakai huruf SR tuh boleh. PQ ini bisa dicari dari 40 dikurangi 4 dikurangi 4. Jadi ini jawabannya adalah periode 32. Yang pertama kita cari itu Peggy-nya dulu, mencari Peggy. Setelah mencari Peggy, maka kita nanti bakalan bisa menentukan SP gitu. But anyway, ini pernyataan satu benar ya, mencari Peggy. Terus habis itu mencari SP alias PR. Apa sih tulisannya? QR nih, sorry. Nggak kelihatan. Mencari QR. Di sini kan yang ditanyain QR gitu ya. Nah, gimana cara mencari QR? Kita gunakan kesebangunan. Tadi di penjelasan yang sebelumnya Mbak jelaskan, kesebangunan itu kan ada syaratnya bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu kan sama. Nah, perbandingan sisi yang bersesuaian itu maksudnya kayak gimana? Jadi kayak gini deh. Tadi kan kita kembali ke penjelasan yang tadi ya. Jadi misalnya di sini tuh 4, di sini 8, di sini 2, di sini 4. Kita lihatnya dia tuh sama-sama bisa, sama-sama dikali 2 untuk menghasilkan yang lebih besar ini. Berarti dia itu sebangun. Nah, tapi deh untuk membuat persamaan itu ya, ini Mbak bakalan bikin A, B, C, D, kemudian ini K, L, M, N. Untuk bikin perbandingannya itu biasanya Mbak bikin besar per kecil sama dengan besar per kecil. Ini adalah perbandingan, Dek. Kalau perbandingan itu bisa aja gurumu tuh nggak pakai rumus yang sama kayak Mbak Jiwo, dan kamu nanti mungkin bakalan bingung lah. Terus yang benar yang mana Mbak, yang punya Mbak Jiwo apa yang punya guruku? Dua-duanya benar. Cuman yang Mbak tampilkan di sini ini yang lebih gampang dihafalin dan lebih gampang di logic kayak gitu. Jadi kita carinya kayak gini deh. Di sini kan yang jadi lebarnya, yang jadi yang di sini kamu kelihatan Mbak Jiwo nggak ya? Pokoknya yang di sini apa gitu nih? Lebarnya, oh panjangnya deng. Panjangnya kalau di sini KL-nya kan 8. Dia itu bersesuaian sama ini sama AB. Nah, kalau kita bikin perbandingannya 8 per 4 kayak gitu sama dengan ini lebarnya 4 itu sama kayak yang di sini 2. Jadi 8 per 4 sama dengan 4 per 2. Dari sini juga kita udah lihat ya. 8 dibagi 4 itu 2. Dan 4 dibagi 2 itu juga 2. Berarti terbukti kalau dia itu sebangun karena perbandingannya sama. Kayak gitu deh. Jadi diingat-ingat ya. Rumusnya itu ini. Besar per kecil sama dengan besar per kecil. Mbak nggak bakalan menuliskan KL per AB sama dengan ML per BC karena kondisional. Di setiap soal itu bisa aja nanti namanya PGRS atau XYZ kayak gitu kan beda-beda. Jadinya kita hafalin besar per kecil sama dengan besar per kecil kayak gitu aja ya. Nah, jadi kembali ke yang di sini. Di sini teman-teman bisa lihat kan ini hurufnya namanya A, B, C, D sama P, Q, R, S. Rodok belereng sithik ra apa ya. Nah, berarti untuk mencari QR, kita bisa gunakan perbandingan yang tadi, Dek. Besar per kecil sama dengan besar per kecil. Iya, besar per kecil
sama dengan besar per kecil. Jadi, Mbak akan mulai dari AB dulu. AB di sini kan 40 ya udah tak kasih hurufnya aja. AB per PQ sama dengan BC per QR. Boleh nggak Mbak kalau aku tuh mulainya dari BC dulu? Boleh. Terserah teman-teman. Tapi biasanya Mbak tuh mulai dari yang bawah dulu. Terus kenapa sih kok Mbak Jio tuh bikin perbandingannya besar per kecil sama dengan besar per kecil? Emang nggak boleh kecil per besar sama dengan kecil per besar? Boleh. Yang penting be konsisten. Be konsisten maksudnya istiqomah. Jadi kalau misalnya besarnya itu di atas, maka dia di atas terus. Kalau kecilnya yang di atas, maka dia bakalan di atas terus. Ini Mbak bikinnya kecilnya di bawah. Itu berarti harus di bawah terus. Yang nggak boleh itu bikin perbandingannya gini. Kecil per besar sama dengan besar per kecil. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak jadi nanti rumusnya gitu ya. Jadi please be konsisten. Saat kamu meletakkan kecil di atas, berarti yang di atas juga kecil. Saat kamu meletakkan besar yang di bawah, berarti yang di bawah juga besar gitu. Cuman kalau di hafalannya Mbak Jio, Mbak akan menekankan besar per kecil sama dengan besar per kecil. Jadi di sini kita masukkan angkanya, AB-nya di situ adalah 40, PQ-nya itu yang tadi kita cari dari perhitungan sebelumnya, yang ini 32. Habis itu BC, BC itu adalah yang kita, BC yang mana BC? BC itu ini udah diketahui di soal 50. Habis itu QR itu yang kita cari. Nah, habis itu ini mungkin teman-teman nggak tahu ya, atau sebagian juga ada yang tahu, kalau di sebuah perbandingan, kalau misalnya atas bawah kayak gini, itu kan bisa dicoret. Mungkin teman-teman juga udah tahu kalau yang itu. Tapi ini sama ini juga boleh dicoret, Dek. Sesama atas boleh dicoret, sesama bawah boleh dicoret. Yang nggak boleh dicoret itu yang bersilangan. Yang bersilangan itu harus dikali. Nah, Mbak emangnya boleh, po. Di sini Mbak bakalan buktiin dulu ya. Misalnya nih, Dek, Mbak punya X per 6 sama dengan 18 per 3 gitu. Jangan ini kemudahan. 72 per 72 per 12, 72 per 6. Gini aja. Nah, ini kan sebenarnya kalau teman-teman punya bentuk kayak gini, ini tak ubah jadi 3 aja. Pasti biasanya dikali silang ya. Ini dikali ini, habis itu ini dikali ini. Nah, itu tuh boleh sih. X kali 6 sama dengan 72 dikali 3. Habis itu ketemu 6X sama dengan 216. X sama dengan 216 dibagi 6. Berarti nanti jawabannya 36. Kayak gitu ya. Tapi boleh juga kayak gini, Dek. Kamu lihat ini kan atas bawah. Ini atas bawah itu boleh dicoret. Misalnya 72 dibagi 6 jadinya 12. Satu. Ini juga satu. Berarti jadinya X dikali satu itu X, 12 dikali 3 itu jadinya 36. Itu boleh ya, berarti kalau atas bawah langsung dicoret. Atau sesama sesama ini dek, sesama bawah boleh dicoret juga. 3 sama 6 itu kan jadinya di sini satu, di sini jadinya 2. Mbak tulis dulu, di sini satu, di sini 2. Habis itu coret lagi 72 sama 2 jadinya 36. Sama aja ujung-ujungnya, gitu ya dek ya. Jadi kenapa kok Mbak bilang bab ini tuh bab gampang? Karena dia itu bisa dicoret dengan cepat kayak gitu. Nah, prinsip nyoret-nyoret kayak gini tuh Dek nanti bakalan kamu gunakan juga di bab trafo, transformator. Kan ini kalian udah sampai listrik dinamis. Habis listrik dinamis nanti dapat itu loh elektromagnetik. Nah, habis dapat elektromagnetik dapat trafo, nanti persamaannya trafo juga bakalan kayak gini. Nah, jadi ini Dek, kalau kamu lihat 40 sama 50 ini kan sama-sama atas. Ini boleh dicoret. Ini nolnya aja yang Mbak coret gini. Wih, wih, wih. Set, set. Berarti jadinya tinggal 4 sama 5. Nah, ini 4 sama 32. 4 sama 32 ini kan bisa dicoret juga. Berarti ini juga Mbak coret ini sama ini. Jadinya ini 8. Berarti QR sama dengan 5 kali 8. Berarti berapa? 40 gitu. Jadi jawabannya ini salah. Tapi kalau misalnya kalau misalnya nanti teman-teman itu eh, lagi apa jenenge PPAD, ASPD itu bisa dilihat ya kan tadi kamu udah tahu pernyataan satu itu benar. Ya udah karena pernyataan dua salah, ya wes langsung jawab yang B gitu ya. Bisa kayak gitu. Aduh, jadi ini salah.
Tapi kan kita harus membuktikan juga nih yang luas lukisan bunga. Luas lukisan bunga itu berarti ditinggal dicari aja. Kan tadi, aduh, males ya deh aku nyari ya udah, tapi harus mencari Pegi dikali yang ini panjang dikali lebar. Panjangnya itu tadi adalah 32. Habis itu dikali lebarnya itu 40. Aduh, harus banget ini dicari. 32 kali 4, 148. Hah? 128. Oh ya betul, 1280. Berarti ini benar, pernyataan 3. Habis itu luas karton yang tidak tertutup lukisan adalah 820. 820 ini dapat dari mana ya? Oh, dikurangin aja. Jadi luas karton itu adalah luas seluruhnya ini, luas ABCD ini, dikurangi luas PQRS. Luas ABCD-nya ya berarti ini, ini dikali ini. Berarti 40 dikali 50. Habis itu dikurangi 1280. Berarti ini 20, juk nolnya 2, kurangi 1280 harusnya 720. Jadi pernyataan 4 salah gitu deh caranya. Ini adalah bentuk soal yang paling common masuk di bab kesebangunan. Paling common itu maksudnya paling sering, paling biasa. Ini Mbak Sif dulu ya. Sebentar lagi kita move ke soal baru. Oke. Habis itu di sini juga nomor 2 ini adalah bagian yang susah. Semoga aku masih ingat ya. Sebentar, ini nomor 2. Kamu nggak kelihatan layarku ya? Sorry. Bentar, tak share lagi. Dan kayak gini dia. Jadi, di yang nomor 2 ini, kamu udah kelihatan nggak sih, Dek? Saya aku ngecek dulu. Oke, udah. Jadi di sini Mbak bacakan dulu soalnya ya. Kebun berbentuk persegi panjang, dibagi menjadi dua bagian yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Sebagian kebun A, E, F, D ditanami brokoli dan sisanya E, B, C, F, B, C, F ditanami kubis. Jika sebangun dengan ini nggak ada pertanyaannya. Ini tuh, waduh nggak lengkap ya. Tak cariin aja yang asli. Waduh, saya dek butuh waktu sebentar ya. Bukan di sini ya. Sebentar, sebentar. Sabar, sabar, sabar. Waduh, 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 waduh. Aku males banget nyari. Tapi itu soalnya bagus. Kok aku malah buka IPA sih? Sabar ya, Dek. Kalian sabar kan? Aku lemes loh. Kenapa kok lemes? Panas soalnya di luar. Panas banget gak sih, Dek? Kalian jaga kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Tahap 1. Ini, Pau. Aduh, mana salah lagi. Ya udahlah, pakai ini aja. Aduh, gimana ini? Udahlah, seadanya aja deh. Ini tuh sebenarnya tulisannya gini. Jika ABFD itu sebangun dengan ABCD, tapi aku tuh takut salah. Jadi nanti aja ya, di skip dulu ya. Nah, ini juga nih. Jika sebangun dengan apanya yang sebangun dengan... Ini yang bikin soal bukan aku, Dek. Jadi jangan marah ya. Aku nyolong soal temanku. Hehehe. Ini aja deh. Jangan-jangan dulu. Ini aja. Nah, ini adalah kesebangunan dalam segitiga, Dek. Nah,
Kesebangunan dalam segitiga, tadi kalau yang di materi yang Mbak jelasin itu, wait, jadi tadi kan Mbak udah menjelaskan bahwa kesebangunan itu dibagi jadi dua ya, kesebangunan pada bangun datar sama kesebangunan pada segitiga. Nah, kalau misalnya kesebangunan pada segitiga, itu tuh, aduh ya Allah, sorry deh ini aku loh, mending tak share semuanya aja lah. Tapi nanti kamu kelihatan ini ku, kelihatan, kelihatan semuanya. Gak apa-apa deh, bentar. Kalau kesebangunan pada segitiga itu seperti ini. Jadi, di sini Mbak bacain dulu soalnya. Dalam pembelajaran luar kelas, sekelompok siswa akan melakukan kegiatan mengukur lebar suatu selokan. Terdapat sebuah tiang telepon, di sini K, di seberang selokan, kemudian mereka membuat patok LPMN, seperti tampak pada gambar. Lebar selokan KM adalah, jadi ini caranya kayak gini, Dek. Coba kalian perhatiin ya, di sini ada segitiga KLM. K, aduh ya Allah, garisku piye. KLM. Nih ya, Mbak kasih warna merah. Ini ada KM dari sini ke sini, terus dari sini ke sini sama di sini. Nanti dia tuh siku-siku di sini. Perhatikan segitiga KLM. Habis itu di sini juga ada segitiga KNP. Perhatikan segitiga KNP. Jadi dari ilustrasi ini berarti KLM itu sebangun dengan KNP kayak gitu. Nah, KLM sama KNP terus gimana Mbak cara ngerjainnya? Kalau kita lihat di sini ML kan alas. Terus ini NP ini juga alas. Berarti NP itu bersesuaian, bersesuaian itu Mbak tulis sebagai ini sama dengan yang melengkung gitu. Tapi Mbak tulis aja juga nggak apa-apa. Bersesuaian dengan NP bersesuaian dengan MN. Habis itu NP bersesuaian dengan ML. Selanjutnya yang bersesuaian lagi adalah ini, Dek. KN, KN ini sama KM. Set, gitu. Hati-hati bersesuaiannya itu bukan sama MN ya, Dek ya. Karena kita melihat tinggi, ini kan adalah tinggi dari segitiga yang besar toh, KN ini. Habis itu KM ini juga tinggi dari segitiga yang kecil. Jadi kita tulis KN bersesuaian dengan KM. Barulah kita tulis itunya, tulis angkanya. Besar per kecil sama dengan besar per kecil. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya, Mbak tuh nulis bersesuaian. Biasanya kalau Mbak jelasin ini, bab kesebangunan, pasti Mbak mention dulu siapa aja yang bersesuaian. Biar nanti masukin rumusnya itu gampang. Karena nanti kita tinggal bikin besar per kecil sama dengan besar per kecil. Perhatikan di sebelah kiri, Mbak selalu mulai dari yang besar dulu nih. NP itu yang besar, KN juga yang besar. Dan yang di sebelah kanan, Mbak mulai dari yang kecil dulu. Ada KM itu yang kecil sama KM, eh, ML dulu. ML itu yang kecil sama KM itu yang kecil. Sekarang Mbak tinggal bikin angkanya aja, bikin persamaannya aja. NP per KN, salah, NP per ML jadi besar per kecil sama dengan KN per KF. Nah, ini tadi ya, Dek. Sebenarnya kalau kamu bikin persamaannya tuh ini per ini sama dengan ini per ini itu juga nggak apa-apa. Dulu pun waktu Mbak SMP Mbak pakai rumus itu, tapi lebih gampang dihafalin ini aja. Besar per kecil sama dengan besar per kecil. Sekarang kita masukkan PN-nya kan di situ 9, habis itu ML-nya itu 6, KN-nya itu yang dicari, KN itu kita harus nyari ini dulu deh, baru kita bisa mendapatkan ini dulu gitu. Jadi ini Mbak kasih judul mencari KN dulu. Habis itu per KM. KM-nya mana? KM-nya itu ini. Oke, KM-nya itu yang dicari ya. Gini aja. Jadi kalau misalnya terus
Setelah kayak gini gimana Mbak? Nah, kalau teman-teman lihat, baik KN maupun KM itu kan nggak diketahui. Tapi dia itu kan dalam satu garis yang sama. Mbak akan memisalkan KN itu sebagai X. Ini, KM deh, KM yang sebagai X. Ini set itu X. Tak taruh sini aja. Misalkan KM adalah X. Jadi kalau kita lanjutkan persamaannya, dia itu bakalan kayak gini. Sebentar. 9/6 sama dengan KN. Kalau teman-teman lihat, KN itu kan dari sini ke sini ya, Dek. Dari sini ke sini. Itu tuh dia tuh berasal dari ini, X ditambah 5. Jadi kita bikin X plus 5. Sementara kalau KM itu adalah ininya aja, X-nya aja. Jadi di sini ditulis kayak gini. Nah, nanti kita kali silang aja dan ketemulah si X-nya. Ini coret dulu aja, dibagi 3. Berarti ini 3, ini 2. Berarti 3X sama dengan 2 dikali X plus 5. Berarti ini 3X sama dengan 2X plus 10. Terus dipindah ruas aja X-nya ke sini, 2X-nya. Jadi 3X dikurangi 2X sama dengan 10. X sama dengan 10 gitu. Nah, kan yang ditanyain ya ini tadi X-nya. Jadi ya udah jawabannya itu B, 10. Kayak gitu deh caranya. Nah, habis itu ini tuh Mbak tuh mau mengajarkan ini yang nomor 6. Ada beberapa rumus khusus yang muncul karena kesebangunan. Ini Mbak taruh di sebelah sini ya. Rumus khusus akibat kesebangunan. Rumusnya ini ada banyak ya, tapi Mbak akan menjelaskan satu aja. Karena selain itu tuh ada di bukuku, nah aku nggak bawa bukuku, aku kan sekarang ada di kampus. Biasanya kan Mbak tuh ngajarnya dari rumah, tapi ini Mbak lagi di kampus, jadi ya udah seadanya aja. Nanti kalau teman-teman mau lebih lengkap, les di Bimbel Cahaya dong. Pertemuan cuma 60.000 aja. Oke, di sini Mbak mulai ulang lagi ya. Jadi, semisal jika ada segitiga siku-siku itu seperti ini, set, set, set. Jika ada segitiga siku-siku di B, ini siku-sikunya di B, kemudian dia itu dibagi di tengah kayak gini, kemudian di sini itu dia itu ada ini titiknya ini dinamakan titik D, maka nanti ada beberapa rumus yang muncul deh. Yang pertama, eh sebentar, aku saya ingat-ingat deh. Kiri kuadrat sama dengan kiri kali kanan kali semua. Jadi gini, AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Habis itu BC kuadrat sama dengan DC dikali AC. Habis itu BD kuadrat sama dengan AC kali AD. Nah, gimana Mbak Jo kok bisa hafal ini ya? Karena sudah sering ngisi, sudah sering ngajar. Tapi ini tuh Mbak tuh ngafalinnya gini deh caranya. Jadi ini AB, teman-teman lihat yang AB itu di sebelah sini ya. Ini Mbak besarin aja. AB kan di sini nih. Habis itu BC kan di sini. Lah AB ini Mbak anggap sebagai kiri. Dan BC ini Mbak anggap sebagai kanan. Kemudian di sini ada sisi miring, sisi miringnya yang AC. Lah AD ini Mbak anggap sebagai kiri. Dan DC ini Mbak anggap sebagai kanan. Nah, cara mengerjakannya nanti Cara mengerjakannya nanti, AB ini kiri, kiri kuadrat itu sama dengan kiri yang paling dekat sama dia, kiri, dikali semuanya, kayak gitu. Habis itu kalau kanan itu kan tadi BC, kanan kuadrat itu didapatkan dari kanan dikali semuanya. Habis itu kalau BD, BD itu yang tengah, BD kuadrat itu didapatkan dari, ini tahu kebalik. Harusnya BD kuadrat itu AD dikali DC.
AD dikali DJ. Kayak gini, ini dikali ini. Nah, habis itu, terus gimana Mbak implementasinya untuk soal yang ini tadi? Jadi, eh, Mbak bakalan bacain dulu ya soalnya ya. Dalam suatu kegiatan pramuka, Arya mendapat tugas mengukur lebar sungai. Ia pergi ke tepi sungai dengan membawa alat-alat yang diperlukan. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon U. Arya menancapkan tongkat V, W, dan T pada posisi seperti gambar. Lebar sungai WU yang ditanyain adalah WU. Nah, ini teman-teman lihat ya, ini kan segitiganya itu mirip sama yang Mbak bikin tadi ya. Dia itu siku-siku di V, kemudian dia itu ada garisnya kayak gini, cuman ini di gambarnya Mbak Jo kurang kayak gini, set, kayak gitu. Kemudian dia nanti ada di sininya. Nah, terus nanti cara ngerjainnya gimana, Mbak? Cara ngerjainnya itu pakai rumus yang ketiga ini, Dek. BD kuadrat sama dengan AD kali AC. Gampang nggak ngapalinnya? Tengah itu yang ini, sama dengan, tengah kuadrat itu sama dengan kanan dikali kiri. Pok kiri kali kanan, enggak apa-apa, gitu. Ini yang paling sering masuk, gitu. Nah, habis itu di sini tuh ada eh, kalau kita lihat ya, yang tengah ini kan 9. Habis itu yang kiri itu 5. Berarti kalau kita bikin persamaannya VW kuadrat sama dengan ini UW dikali 5. Terus habis itu kita cari deh VW-nya itu kan 9. 9 kuadrat sama dengan UB. UB-nya itu yang dicari dikali 5. Habis itu ini kan 9 kuadrat itu 81. UW dikali 5 berarti UW-nya sama dengan 81 bagi 5. 81 bagi 5 itu 16,2. Jadi jawabannya itu yang C. Kok jadi miring tulisanku? UW sama dengan 16,2. Ini dia jawabannya yang C gitu. Terus habis itu ada tipe soal yang sering masuk lagi itu yang kayak gimana ya? Kayak gini, Pak. Ini gampang nih nomor 9. Sebentar, Mbak bacain dulu. Dalam kegiatan kepramukaan, Rian bersama teman-teman satu regu mendapatkan tugas mengukur lebar sungai. Mereka menggunakan 5 tongkat dan alat-alat lain yang diperlukan. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon E. Rian menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, F, sedemikian hingga AF, AF, sejajar dengan BD. Ini tanda dari sejajar ya, Dek ya. Diketahui jarak AB 10 meter dan BC 5 meter. BD sama dengan 6 meter, mana BD? BD 6 meter. Dan AF sama dengan 3 meter. Lebar sungai atau EF adalah AF. Oh, AF itu yang ini ya, 3. Nah, ini sama kayak tadi deh. Ini kita pakai prinsip ini AEC, AEC yang gede itu tuh sebangun dengan BDC kayak gitu. Berarti kita bikin persamaannya dulu besar per kecil sama dengan besar per kecil. Jadi di sini kita masukkan AC, AC itu di sini sebagai alasnya ya, AC per BC. Nah, hati-hati dek, bukan per AB ya. Yang alasnya itu yang ini, yang BC. AC per BC itu sama dengan AC per BC. Sama dengan AE per BD gitu. AC itu di situ berarti 15, BC itu 5, AE-nya itu yang dicari, BD-nya itu 6. Berarti tinggal coret aja. Ini berarti 31. Habis itu AE sama dengan dikali silang aja 18. 6 kali 3. Tapi hati-hati, jawabannya bukan 18 meter. Jawabannya itu adalah 15 meter. Karena yang ditanya ini tuh FE. Berarti kalau misalnya dicari AF, itu sama dengan, sebentar temanku. Iya Pak, sebentar ya Pak. Ini saya lagi nge-zoom. Pripun Pak? Oh, nggih. Sebentar lagi ya Pak. Matur nuwun Pak. Security ternyata Dek. Maaf ya. Nanti masuk YouTube itu.
Jadi aku tuh tadi parkir di belakang, terus aku disuruh pindah ke depan, tapi aku nggak mau karena aku mager. Jadi aku bilang nanti ya Pak, masih sebentar kok kayak gitu. Sik, sampai mana tadi? Jadinya ini 18 dikurangi 3 karena di sini ada 3. Jadi tadi kan yang kita cari itu adalah AE. AE itu kan dari sini ke sini. Berarti kalau misalnya yang ditanyain itu FE, berarti AE-nya dikurangin sama ini. Jadinya 15 meter gitu yang benar. Tak tulis di sini FE sama dengan 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Nah, kemudian Mbak bakalan kasih satu soal lagi yang berkaitan sama ini, sama kesebangunan. Tapi sebentar ya, Mbak stop dulu. Mau nyari dulu. Soalnya siapa? Ini malah SD yang tak buka. Tiga. Loh, kok aku buka soal SD terus sih? Matematika. Ah, nah, ini SMP. Oke. Di sini, di soal yang sebentar lagi Mbak share dulu ya. Di sini ada soal kekongruenan juga deh. Ini adalah TPM Kota tahun 2023. Ini yang paling sering Mbak pakai nih buat bahas buat les karena ini soalnya bagus banget. Jadi ada seperti yang Mbak ceritain tadi ya. Kesebangunan itu ada 3 soal, dia sama kekongruenan. Ini nomor 32, nomor 33, sama nomor 34. Nah, Mbak bakalan mengerjakan paket soal ini lagi ya. Di sini adalah konsep kongruen ya, Dek ya. Segitiga PGR kongruen dengan segitiga STU. Pasangan sisi sama panjang adalah, jadi kalau di segitiga itu, kalau misalnya kongruen, yang bisa kamu lakukan adalah mendaftar atau ngelis dulu siapa aja yang sudutnya itu bersesuaian. Kita bisa lihat dari tandanya. Di sini kan ada S, di sini ada R. Berarti kita tulis dulu nih di sebelah sini kayak tadi ya Dek ya bla 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 bersesuaian dengan bla 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 gitu. Jadi di sebelah sini itu segitiga misalnya dari PQR dulu. Habis itu bersesuaian dengan segitiga STU. Nah, di sini kita tulis dulu dari P, Q, R, habis itu kita tulis list, eh, list apa namanya ya, list sudutnya sesuai sama gambar yang ada di sini. Kalau teman-teman lihat P di sini tuh kan nggak punya tanda, berarti dia itu sama kayak T karena sama-sama nggak punya tanda. Berarti P bersesuaian dengan T. Habis itu kalau Q berarti bersesuaian sama siapa? Terus kamu jawaban dalam hati aja, Mbak juga nggak dengar kamu ngomong apa. Jadi Ki itu bersesuaian sama U. Ki bersesuaian sama U. Habis itu di sini R bersesuaian sama S gitu. Nah, kalau kita cari sisi yang sama panjang ya udah tinggal dilihat. PQ, ya udah kita lihat nih PQ kan di sini. Berarti harusnya dia bersesuaian sama TU. Sesuai yang ada di sini ya, Dek ya. TU. Berarti ini salah gitu. PR itu yang ini ke sini. Berarti dia bersesuaian sama TS. Berarti yang ini salah. QR itu bersesuaian sama US. Ya udah nggak apa-apa. SU sama US itu sama. Jadi jawabannya itu yang C. Jadi kita bisa mulai dari mendaftar dulu, ngelis dulu mana sisi atau sudut yang bersesuaian kayak gitu. Terus yang nomor 33. Nomor 33 ini mirip sama yang kita kerjakan tadi. Jadi Mbak bacakan dulu ya. Lukisan
PQRS ditempel pada sebuah karton ABCD. Diketahui karton dan lukisan sebangun. Diberikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, panjang PS itu 50 cm, panjang PQ itu 65 cm, nilai X 10 cm, luas lukisan 3.380. Jadi caranya teman-teman cari dulu sesuai petunjuk yang ada di sini. Jadi ya Dek, kalau ada pilihan ganda kompleks itu sebenarnya membantu kita untuk apa ya? Bentar, Mbak mau kerjain dulu. Jadi dia tuh membantu kita untuk ngelis data mana dulu sih yang dicari. Jadi berdasarkan yang ada di sini, yang dicari dulu kan PS, baru PQ, baru X, baru luas lukisan. Jadi teman-teman ngikutin aja urutan yang ada di sini kayak gitu. Nah, di situ kan PS-nya itu 50, jadi kita cari dulu nih PS di sini. Gimana ya cara nyari PS? PS itu dicari dari cara seperti tadi, Dek. PS itu kan dari sini ke sini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini Mbak kasih warna merah. Ini ding 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 ini kan sama kayak DA, sama kayak 60 nih. Berarti cara mencari PS itu adalah 60 dikurangi 3 dikurangi 5 kayak gitu. 60 kurangi 3 kurangi 5. Jadi jawabannya nanti adalah 52 gitu. Berarti pernyataan satu salah ya. Pernyataan satu salah. Pernyataan satu salah, set, 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 set. Berarti sebenarnya pernyataan dua auto bener kayak gitu deh. Ya, ya udah. Nggak usah dicari, tapi ya nggak boleh nanti kamu malah protes, Mbak. Gimana sih kamu ngajarin aku apa? Ya dapat anyway. Jadi di sini kan kita tahu PS itu besarnya 52. Sekarang kita cari PQ. Mencari PQ itu menggunakan prinsip kesebangunan. Jadi di sini PQ, PQ, PQ. Kayak tadi ya, Dek, ya caranya ya. Besar per kecil sama dengan besar per kecil. Jadi kita bikin dulu, Mbak kasih eh, sisi-sisinya. AB per PQ sama dengan AD per PS. Jadi ini kan AB itu adalah alasnya. Jadi dia sama kayak ini PQ. Habis itu AD itu di sini, berarti dia sama kayak ini PS gitu. Terus habis itu sekarang kita lanjutin yang AB-nya itu kan di situ udah diketahui 75 nih yang ini. Berarti kita masukkan aja 75 per PQ. PQ-nya itu adalah yang kita cari. Habis itu AD, AD itu 60 dan PS-nya itu adalah 52. Habis itu ini bisa dicoret deh, 75 sama 60 itu sama-sama dibagi 15. Ini jadi 5, ini jadi 4. 4 sama 52 juga bisa dicoret, jadinya 40, 13. Jadi, kok 13 sih? Ya, 13. Jadinya tinggal dikali silang aja. Ini kan jadi 1. PQ sama dengan 6, 13 dikali 5. Jadi PQ-nya itu 65. Berarti pernyataan 2 benar gitu. Nah, BTW Dek, karena tadi kan teman-teman udah tahu nih kalau pernyataan dua itu benar, kan nggak usah dicari ya, kan nggak usah dibuktiin. Berarti ya udah Dek, kan kamu anggap aja ini packingnya tuh 65. Kamu udah bisa langsung membuktikan pernyataan tiga nih Dek. Kok bisa Mbak gimana? Nah kan PQ itu kan dari sini ke sini nih. Berarti itu kan dia tuh sama kayak ini nih, deng 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 gitu. Ini tadi katanya pernyataan dua, kan tadi auto bener nih, tanpa kita buktiin kan dia auto bener. Ini udah 65. Nah, habis itu berarti kan ini sisanya. Lah kan ini ke sini totalnya itu kan 75. Ya berarti 75 kurangi 65 10. Tapi bukan 10 X-nya karena X-nya ada 2. Berarti X-nya itu 5 kayak gitu. 10 dibagi 2 gitu. Kalau misalnya dikerjakan pakai rumus gimana, Mbak? Ya udah. Jadi kalau berdasarkan rumus kan ini X ditambah 65 ditambah X itu sama dengan 75. Berarti X ditambah X ini kan 2X toh.
2x sama dengan 75 kurangi 65. Berarti X sama dengan 10. 2x sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 bagi 2 alias 5. Tapi kalau mau pakai logik, pakai tadi aja. Kan sisanya 10. X-nya ada 2. Ya udah berarti dikurangin aja. Lah karena pernyataan 3 salah, berarti pernyataan 4 itu auto bener. Jadi kan kayak tadi aja udah bisa kelihatan ya. Jadi gini, kamu lihat pernyataan satu. Oh, satu salah. Oh, dua auto bener. Oh, ini tiga kan salah berdasarkan jawaban nomor dua. Oh, ya udah empat bener. Jadi kamu cuma bisa ngerjain ini 2 menit aja udah kelar. Gak usah ngitung repot-repot gitu. Tapi itu tuh trik ya, Dek ya. Mbak tuh dosa nggak ya ngasih trik? Ya enggak lah, kan ini kan strategi. Strategi agar bisa mengerjakan dengan cepat gitu. Nah, saya Dek, aduh, Mbak minum dulu. Izinkan Mbak ngelihat anu dulu, ngelihat WA. Terus yang nomor 34. Nomor 34 ini juga masih pakai perbandingan. Nah, ini yang Mbak cari tadi soalnya. Tapi ada satu lagi yang Mbak cari tapi masih belum ketemu. Jadi, Mbak ntar lagi mau ngonten ya. Maksudnya Mbak mau ngevideo kalian sebentar ya. Maksudnya ngevideo jalannya les ini. Apakah? Jadi di sini Mbak bacain dulu soalnya. Sebuah papan penunjuk arah BD berada di samping sebuah pohon kelapa AE. Pada saat yang sama, bayangan pohon AC berimpit dengan bayangan papan penunjuk arah BC seperti pada gambar. Aku takut didatangi security-nya lagi kayak tadi. Aku nggak salah, dia aku cuma diingetin gitu, tapi aku tetap takut. Jadi biar gampang ini Mbak kasih tulisannya ya. Di sini ada 2,5 nih BD-nya. Lah terus ini gimana Mbak? Ini yang diketahui adalah jika BC sama dengan 1/3 AB. Tinggi pohon kelapa adalah, jadi kalau misalnya tinggi pohon kelapanya itu 1/3, gini dek bikin perbandingan. Kamu dulu waktu SD ingat gak sih pernah belajar perbandingan waktu kelas 6? Kalau kamu bilang nggak pernah, Mbak curiga kamu nggak lolos SD, nggak lulus SD. Jadi kayak gini. Karena ada tulisan BC sama dengan 1/3 AB, berarti kita bisa bikin perbandingannya. BC banding AB itu adalah 1/3. Berarti ini BC-nya itu 1, AB-nya itu 3. Kayak gini. Lah emangnya boleh kok Mbak D anggap kayak gitu? Boleh aja, kan ini adalah bab perbandingan seperti yang Mbak sampaikan tadi. Dia bisa dicoret-coret, dia bisa pakai perbandingan yang bebas. Terus habis itu, tapi masih ada nih. Sebentar ya, tunggu adzan dulu ya. Apa ngelarin ini aja ya? Ini soalnya cepet kok. Yaudah, tak kelarin aja. Oke, jadi karena di sini itu AB-nya itu 3, terus habis itu BC-nya itu 1, berarti kita bisa bikin perbandingannya sesuai yang tadi Mbak jelaskan. Jadi besar per kecil sama dengan besar per kecil. Yang ditanyain kan AE nih di sini. Berarti kita bikin AE per BD. Jadi ini kan yang besar, tinggi yang besar. Ini tinggi yang kecil. Sama dengan AC, AC ya dek ya, bukan AB. Kalau AB mah bukan alas, ini bukan alas. Alasnya itu ini sampai sini ya toh. Nah jadinya AC per BC. Nah habis itu kita masukkan AE itu yang kita cari, BD itu 2,5. Habis itu AC itu 3 sama 1. Berarti ditambahin, berarti 4 per BC-nya 1. Terus kita kali silang aja. AE sama dengan 2,5 kali 4. 10. Jadi jawabannya yang A gitu deh. Jadi kalau perbandingan itu soalnya kayak tadi, yang kayak gini. Ini perbandingan pada bangun datar secara umum. Habis itu ini adalah perbandingan apa kesebangunan pada segitiga sama ada satu lagi kekongruenan. Jadi yang dibahas itu seperti itu deh. Nah, eh, karena masih azan, kita bakalan tunggu azan dulu sebentar ya.
Ini adanya nggak terlalu denger deh. Sebentar ya. Oke, sudah dek. Mbak tuh barusan ngupload itu loh. Upload konten. Maaf ya. Sudah. Itu tadi kesebangunan ya, Dek ya. Semoga bisa menambahkan referensi teman-teman tentang kesebangunan. Sekarang kita bakalan belajar listrik dinamis. Listrik dinamis itu gimana, Mbak? Aku pusing. Mungkin kalian bakalan mikir kayak gitu ya. Hmm, Mbak tuh lupa ya minggu lalu kita udah bahasin listrik dinamis yang mana, tapi Mbak bakalan bukain dulu deh. Sebentar ya, Mbak cariin soal dulu ya. Weh, oh sorry, sorry. And then the daydream. Tapi ada latihan. Ini kalian kelihatan kedengaran suaraku nggak eh? Kalau misalnya kemarin udah Mbak jelasin, maaf ya dek ya. Mbak tuh lupa ya. Bentar. Hmm. Yang ini aja. Kalian belum kelihatan ininya ya. Oke. Jadi di sini adalah IPA. Ini adalah soal soal apa ya? Gimana aku lupa lagi. Soal PPAD provinsi. Nah, di sini ya. Kalau misalnya soal listrik dinamis itu biasanya ada dua. Ada dua itu terdiri dari listrik dinamis yang kayak gini, yang ada rangkaian campuran. Sama ada yang kayak gini. Ini dari listrik dinamis di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ngitung energi, terus habis itu bisa aja ngitung KWH, ngitung itu biaya listrik di rumah. Oke, Mbak bacain dulu yang ini ya. Ini tuh udah Mbak jelasin di minggu lalu, basic teorinya, tapi Mbak bakalan jelasin lagi. Nanti teman-teman bisa juga lihat di YouTube biar makin banyak referensi latihan soalnya. Jadi di sini ya Mbak bacain dulu. Resistor adalah bla bla bla, aduh mager dah kita langsung bahas ke sini aja. Sesuai dengan fungsi resistor sebagai pembagi arus pada rangkaian listrik, hambatan yang dapat membagi arus 0,8 ampere adalah jadi ini biar gampang Mbak jelaskan pada coret-coretan di sini.
Apakah kamu sudah melihat layarku dua-duanya? Sepertinya belum. Jadi aku akan share semuanya. Share. Jadi di sebelah kiri ini adalah papannya ya, Dek, ya ceritanya ya. BTW teman-teman kalau misal butuh les cuma satu kali gitu ya, boleh lo hubungi Kak Cahaya. Boleh les satu kali aja, misal buat pendampingan UAS. Kalau mau mulai les setelah liburan juga boleh, Januari gitu. Biasanya juga pada daftar lesnya itu semester 2 habis ikut PPAD atau TPM terus wah kok susah ya gitu. Oke, but anyway, di sini ini adalah rangkaian campuran ya, Dek ya. Jadi kita harus cari ininya dulu, cari berapa sih hambatan total yang ada di rangkaian ini. Jadi kita coba dari yang di sini dulu. 6 ohm sama 12 ohm itu kan ini kan hambatan seri. Jadi kita harus jumlahkan dia. Ini jadi totalnya 18 ohm. Kok bisa sih Mbak? Ini Mbak harus jelasin dari basic kok. Nggak usah ya. Kan kamu udah tahu ya. Pokoknya kalau rangkaian seri. Aduh ya udahlah tak jelasin aja. Rangkaian seri. Ampun. Itu tuh bisa mencari R total dari R1 ditambah R2 dan seterusnya sampai R bile-bile. Kalau kata Upin Ipin, R bile-bile itu maksudnya wes R yang keberapa pun deh, yang keberapa aja. Sing kepiro wae kayak gitu. Jadi disebutinnya Rn. Jadi maknanya kalau ada rangkaian seri, dia harus ditambahkan caranya. Kemudian kalau rangkaian paralel itu tuh dia tuh ini tuh Mbak cuman ngasih yang R-nya aja ya. Ya udah yang I juga sekalian. Kalau di rangkaian seri itu tuh I total itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I seterusnya sampai IN. Maknanya I itu bakalan tetap sama sampai kapanpun. Habis itu kalau V pada rangkaian seri itu juga sama dari, kalau V aku lupa ya perbandingannya. Udah yang V nggak usah. Terus habis itu yang rangkaian paralel. Kalau di rangkaian paralel itu berlaku seper R total itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2 dan seterusnya sampai bile-bile kayak gitu. Jadi kalau di rangkaian paralel itu pakai seper-seper gini deh. Apa sih ciri-cirinya rangkaian paralel? Rangkaian paralel itu ciri-cirinya dia itu bercabang. Kemudian selanjutnya kalau di rangkaian paralel itu berlaku V-nya itu selalu sama. V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 dan sama terus sampai kapanpun sampai Vn gitu. Nah, habis itu di sini ada orang deh. Di sini ada gimana tadi? Di sini ada 6 sama 12 ya, Dek ya. Jadi dia Mbak tambahkan dulu ini jadi 18 ohm. Habis itu di sini ada 9 ohm. Ini Mbak jadikan satu kan, udah Mbak jadikan ini sudah dipadatkan, udah digabung jadi 18 ohm sama 9 ohmnya ini kemudian kita cari rangkaian sebagai rangkaian paralel. Jadi yang atas ini 18, yang bawah itu 9. Jadi caranya kayak gimana Mbak? Ya gini aja, seper R1, seper R total, Mbak tulis RT atau R aja juga boleh, atau biasanya R tot gitu kalau guru-guru tuh. Atau ini Mbak tulis R aja, itu sama dengan seper 18 ditambah seper 9. Kita selesaikan dulu penjumlahan ini, penjumlahan pecahan ini. Ini disamakan dulu penyebutnya, ini jadinya 2, ini jadinya 1. Jadinya sama dengan 3/18. Terus habis itu seper R kan tadi sama dengan 3/18. Berarti R sama dengan dibalik dulu deh 18/3. Jadinya R-nya sama dengan 6. Kayak gitu. Nah, setelah ketemu R-nya sama dengan 6, kita tambahkan lagi sama yang di sini. Karena ini kan udah kita jadikan satu, udah kita giniin, cepret, kayak gitu. Kamu lihat Mbak Jiwo ya, dari giniin, cepret, gitu. Nah, berarti ini udah jadi satu sebagai si 6 yang tadi kita cari. Nah, ini kan
dia si 4 sama si 6 ini kan berarti nanti rangkaiannya seri karena lurus-lurus saja nggak ada cabangnya. Berarti nanti kita cari rangkaian total, hambatan di rangkaian total. Kok nggak anu sih, nggak konsisten sih harusnya di sini. Hambatan di rangkaian total adalah 4 ohm, eh, 4 ohm ditambah 6 ohm, jadi totalnya 10 ohm. Nah, kan ini di sini kan yang ditanyain adalah arus. Jadi kita cari dulu arus total. Arus itu apa, Dek, rumusnya? Kalau kamu nggak hafal, jadi pakai segitiga VIR. V, I, R. Ini segitiganya. Arus itu I, jadinya I sama dengan V per R. Berarti V-nya itu kan di sini udah ada ya 12 volt. Dibagi R-nya itu 10 berarti totalnya 1,2 ampere. Habis itu 1,2 ampere ini kita cari nih. 1,2 ampere itu berarti itu total, Dek. Berarti dia itu yang ada di sini dan dia itu yang ada di rame ya, ada orang ya. Dia yang ada di sini sama yang ada di dalam sini. Jadi yang di R1 ini salah karena dia itu harusnya itu 1,2 ampere. Ingat ya tadi di hambatan di rangkaian seri arusnya itu sama semuanya. Jadi di sini itu nanti 1,2 ampere. Kemudian gimana kita cari yang 0,8 ampere? Kita pakai cara yang minggu lalu Mbak jelasin. Sebentar, ini lanjutan penyelesaian ASPD Provinsi nomor 20. Jadi kalau misalnya kan itu gambarnya kayak gini ya. Set, 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 set. Ini di sini 4 ohm, R1, ini R2, ini R3, 6 ohm, 12 ohm, ini 9 ohm, R4. Nah, kan itu kan gimana cara kita mencari 0,8 ini? Kita cari dulu yang di cabang atas sama cabang bawah. Mbak bakalan mulai dari yang cabang atas dulu. Untuk mencari yang cabang atas ini, Dek, ini Mbak tulis sebagai atas, ini bawah. Untuk mencari I di cabang atas, mencari I di cabang atas, caranya itu adalah I yang dicari itu sama dengan temennya. Temennya itu maksudnya itu cabang yang satunya. Berarti ini 9 per dia. Yang atas ini kan totalnya 18. 9 per 18 dikali sama itunya, sama arusnya. 1,2. Enggak, bukan per 18. Temennya itu kan 9 dibagi total. Nah, ini kan totalnya kan 18 sama 9. Berarti totalnya itu 27. Dari mana, Mbak? Mbak tulis rumusnya aja ya, temennya dibagi total dikali I total. Kalau kamu cuma lihat rumusnya aja mungkin nanti nggak paham, tapi kalau Mbak jelasin jadinya paham ya, Dek ya. Jadi temennya itu di sini adalah 9 per totalnya itu mereka semua, 6 tambah 12 ditambah 9 dikali I totalnya yang tadi kita cari 1,2 ampere gitu. Berarti ini kan 9 per 27 dikali 1,2 ini dicoret aja jadinya 3. Berarti dia 0,4 ampere. Berarti salah yang cabang atas itu tidak membagi 0,8. Yang ditanyain kan 0,8. Sekarang kita cari yang cabang bawah. Kalau yang di cabang bawah seperti apa Mbak caranya? I sama dengan temennya. Nah, sekarang temennya itu pakai yang atas deh. Yang atas ini kan 18. Dari 6 tambah 12 per semuanya. Semuanya berarti 6 tambah 12 tambah 9
dikali 1,2 juga. Berarti ini 18 per 27 dikali 1,2. Coret aja jadi 2 per 3. Ini coret juga jadi 0,4. Berarti 0,8. Jadi jawabannya itu yang bawah. Yang bawah alias yang ini R4. Jadi jawabannya itu yang D gitu deh caranya. Habis itu yang nomor 21. Nomor 21 udah nggak ketutup kali udah nggak kelihatan ketutupan ini. Saya mbak bacain dulu. Listrik merupakan salah satu bla bla bla. Wis, kayak gini lah ini data-datanya. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 220 volt selama 15 jam, maka besar energi listrik yang dikonsumsi adalah, jadi di sini yang ditanyakan adalah energi listrik. Energi listrik itu eh, dirumuskan sebagai, sebentar, taruh mana ya? Di sini aja, energi listrik. Energi listrik itu rumusnya adalah W. W bisa dicari dari V kali I kali T. Nah, selain V kali I kali T, W juga bisa ada juga dari rumus daya, Dek. Saya W tak jabarkan dulu. Ini adalah energi, satuannya adalah Joule, habis itu V itu adalah tegangan, satuannya itu volt, I itu adalah arus, satuannya ampere, habis itu T itu adalah waktu, satuannya itu adalah detik atau sekon. Nah, ada juga rumus yang lain itu P sama dengan W per T. Jadi dari sini kita bisa simpulkan W itu sama dengan P kali T. Kalau P itu kali ini adalah daya. Nah, kalau teman-teman lihat di yang soal tadi, di sini, oh, jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 220 volt selama 15 jam, maka energi listrik yang dikonsumsi adalah, nah di sini kan ada banyak banget ya pilihan rumusnya. Kita bisa pakai V kali I kali T. Tapi di sini I-nya itu nggak diketahui. Ini yang menjebak kamu deh. Ini waktu soal ini keluar tuh banyak banget yang terjebak. Jadi di sini 220 volt itu bisa pakai rumus ini sih. Tapi kan I-nya nggak diketahui. Jadi kita nggak bisa pakai rumus ini. Kita bisa pakai rumus yang ini DW sama dengan P kali T. Lah kok bisa, Mbak? Lah, W sama dengan P kali T ini, BTW daya ini satuannya watt. Itu dayanya tuh ada di sini, Dek. Dan di sini 12 watt nih. Berarti kita bisa masukkan energi listriknya yang nomor 21. Di situ kan yang ditanyakan adalah energi listrik, W. P kali T. Berarti kita masukkan P-nya itu tadi adalah 12 dikali T-nya kan di sini kan 15, tapi kan masih dalam jam. T-nya diubah jadi detik, diubah jadi detik. Nah, habis itu berarti ini 12 kali 15 dikali 3.600. Karena ini lama, Mbak pakai kalkulator ya, tapi saya ingatku tuh yang D. 12 kali 15, sebentar. 12 kali 15 kali 3.600. Ya, jadi jawabnya 648.000 Joule. Jadi jawabannya itu yang D gitu deh. Oke, sebentar Mbak cariin lagi soal yang sejenis ya. Enak ya di sini dingin. Kalau di kosku panas.
Oke, bentar ya. Di sini kalau teman-teman lihat, ini kan ada soal yang seperti ini nih. Ini minggu lalu udah Mbak jelasin yang nomor 19. Ini apa tuh namanya? Yang belum Mbak jelas itu yang nomor 20. Jadi kita bakalan bahas yang nomor 20 ya. Kelihatan nggak ya layarnya? Kayak kelihatan. Besar pemakaian energi listrik rumah tangga sangat ditentukan oleh jumlah peralatan yang digunakan, daya peralatan, dan lama waktu pemakaian. Rumah keluarga Pak Arif menggunakan berbagai peralatan listrik sebagai berikut. Jika harga penggunaan listrik 1.500 per kWh, maka biaya listrik yang harus dibayarkan untuk rumah Pak Arif selama 1 bulan adalah. Jadi, cara mencari biaya listrik untuk 1 bulan tuh gampang banget sebenarnya, Dek. Ini tinggal dikali ke sebelah kanan. Nah, jadi ini 4 dikali 25 dikali 8, jadinya 100 kali 8 itu 800. Ini juga dikali, jadinya itu 300, ini 900. Ini juga dikali 210 ya berarti 2100. Ini juga dikali, jadinya 400. Terus di total. Habis itu 10, 2, 2, 2, 2, 4.200. Saya minta hitung lagi. 10, 12, ya betul. Habis itu ini kan, ini tuh satuannya, kan ini tuh daya, watt. Ini jam. Jam itu bahasa Inggrisnya itu hours. Jadi ini tuh disingkatnya itu WH gitu deh. Jadi itu 4.200 WH. W-nya gede. Nah, kok bisa jadi KWH, Mbak? Kilo itu tuh ekspresi ribu. Jadi, misal dek, kamu pernah kan beli di all shop gitu. Misal kayak kerudung gitu. Berapa, Mbak? 18K. 18K kan maknanya itu 18.000 gitu ya. 18.000. Jadi kalau misalnya 4.200 kalau dijadiin K jadinya ya 4,2 kWh gitu. Jadi K itu seperti itu deh. 1K itu ya 1.000 gitu. Habis itu di sini kan ini tuh kebutuhannya per hari. Karena di sini yang ditanyain adalah 1 bulan alias 30 hari dan yang ditanyain berarti total penggunaan 1 bulan bisa dicari dari 4,2 dikali 30. Berarti berapa ya 4,2 kali 30? 126. 4,2 kali 30. Oh iya bener 126. Habis itu ini satuannya juga KWH. Nah, harga per KWH-nya itu kan 1.500. Jadi berarti nanti tinggal dikaliin 126 dikali 1.500. Jadi nanti jadinya 189.000. Jawabannya yang D. Jadi ini gampang, ini lebih gampang dari yang sebelumnya. Tinggal dikali-kaliin aja, habis itu ditambahin, habis itu dikaliin 30. Jangan lupa dijadiin KWH dulu ya, dengan yang tadi itu. K itu maksudnya adalah ribu, habis itu dikaliin sama harganya, gitu caranya. Nah, habis itu masih ada 8 menit. Ini enggak simpen juga dulu sebentar. Hmm. Ini kamu udah sampai sini belum ya? Kayaknya sih belum ya. Kalau belum ya udah jangan dibahas dulu. Saya tak carikan soal terus balik ke sebangunan aja daripada bingung. Oh, ini aja, tipe soal yang satunya aja. Itu tadi kan yang kode A, ini yang kode B. Gampang aja sih sama ya.
nggak usah lah. Kalau beda kode gitu cuman apa namanya ya? Sama nanti pembahasannya. Jadi percuma. Oke, ini aja. Sebentar. Ini Mbak ntar lagi ikut acara lagi di kampus, Dek. Gak apa-apa lah. Semangat aja lah. Nih, Mbak bakalan jelasin ini. Loh ya ampun. Kelihatan ya, di sini yang ditanyain adalah besar daya listrik pada rangkaian di atas. Yang pertama yang harus kita cari, daya itu kan rumusnya adalah P. P itu bisa dicari dari V kali I yang tadi Mbak jelasin ya. P sama dengan V kali I. Perasaan tadi belum dijelasin Mbak. Oh ya, sorry. Jadi P itu tuh P sama dengan W per T. Nah, W itu sendiri bisa dicari dari V kali I kali T. Berarti W yang di sini bisa Mbak ubah jadi V kali I kali T per T. Terus dicoret set-set. Berarti P sama dengan V kali I. V-nya nanti didapatkan dari sini, dari perhitungan ini. Terus dikaliin lagi sama I-nya yang ada di sini. Gitu deh. Nah, ada juga rumus yang kayak gini, Dek. V, kalau di segitiga VIR, V, I, R, apa kali? V, I, R. Itu kan bisa dicari dari I kali R. Nah, ini juga boleh nih pakai rumus yang ini. Nih. P sama dengan I kuadrat kali R. Jadi ini I-nya dicari dulu, R-nya dicari dulu, nanti ketemu dayanya. Berarti kita cari I dulu. Gimana cara nyari I? Ya udah, ini cara membaca amperemeter itu adalah yang ditunjuk ini kan 15 per totalnya. Ini kan 15 itu kan yang bawah ya, Dek ya. Teman-teman juga boleh pakai yang atas ini kan 30, ini 15. Kalau pakai yang 30 berarti nanti pakai 100. Kalau yang 15 berarti pakai yang 50. Berarti 15 per 50 dikali ini yang dicolokin 10. Ini gimana ya rumus anunya ya, rumus lengkapnya di sini aja deh. Membaca amperemeter. Caranya adalah skala yang ditunjuk dikali skala terbesar dikali skala yang ditunjuk per skala terbesar dikali ininya daya arusnya, arus total. Atau kalau yang nek nek biar gampang tuh yang dicolokin, ini kan yang dicolokin. Nah, tapi ini kan udah ketemu nih jawabannya, jadinya 3 ampere. Habis itu yang ini kita cari. Ini berarti kita paralelin dulu. Berarti 1/12 ditambah 1/6. Berarti jadinya nanti 18, 12 aja. 12, ini satu, ini dua. Habis itu 3/12 sama dengan 1/R, berarti R sama dengan 12/3. Jadinya 4. Habis itu ini berarti ketemu 4. Terus ini kita tambahin. Jadinya 4 tambah 4 sama dengan 8. Habis itu ini kan totalnya kan 8. 8 gini. Berarti nanti kita paralelin sama ini. 1/8 ditambah 1/8. 1/RP. Berarti 1/R sama dengan 2/8. RP, RT, R total itu sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Udah ketemu. R-nya 4 ohm, I-nya 3. Tinggal kita masukkan ke sini. Berarti daya I kuadrat R, berarti I-nya tadi 3 kuadrat dikali R-nya itu 4. Berarti ketemulah 9 dikali 4 jadinya 36. Gitu deh caranya teman-teman. Jadi ini Mbak kasih langkah
langkah-langkahnya dulu. Ini langkah pertama. Terus ini langkah kedua. Ini langkah ketiga. Ini langkah keempat. Jadi ini langkah kelima yang keluar. Jadi ketemu 36 Mbak. Gitu. Nah, ini Mbak save juga. Oke, sudah selesai. Udah jam 15.30 tepat. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Saya Mbak konten dulu sebentar, sabar. Maaf ya Dek, ini emang kebutuhan kebutuhan konten. Sama-sama Cynthia. Jadi terima kasih ya adik-adik. Saya Dek, bentar, bentar, bentar. Masih belum muncul ini kameraku. Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya teman-teman. Terima kasih sudah ikut belajar bersama hari ini. Di sini ada beberapa beberapa yang namanya beberapa pembahasan. Nanti bakalan Mbak taruh di Google Drive. Terus rekamannya juga bakalan Mbak taruh di YouTube. Dan nanti bisa dibaca, bisa ditonton di sana. Terima kasih ya semuanya. Selamat berakhir pekan, tapi besok udah Senin. Iya, iya, iya. Yaudah, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Mbak biasa kalau ngeles kayak gitu, hati-hati di jalan gitu. Ya, wes, Mbak akhiri dulu semuanya. Assalamualaikum. Dadah semuanya.